Dan Michel Kers, selaku teman yang terbilang dekat dengan Madsen, dia kini akan coba untuk membuat Madsen mantap menentukan pilihannya ke Indonesia. Karena ya biar gimana. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas Bapak Erick Thohir guys ke Belanda ya, ketemu dengan kesemua pemain, ketemu dengan kepelatihan, Bapak Erick Thohir juga sempat mengatakan untuk Indonesia, timnas Indonesia ini di suatu hari nanti akan friendly match dengan Belanda. Ini kayak Belanda B. Ini Belanda dengan timnas Indonesia ini. Kayak dua-duanya Belanda juga. Tetapi ini sangat menarik ya kalau terjadi perlawanan persahabatan ataupun friendly match ini. Karena ini kita akan melihat bagaimana pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia, yaitu pemain diaspora yang tidak dipanggil untuk menyertai timnas Belanda, tetapi berhijrah ke Indonesia. Dan disinilah mereka perlu membuktikan bahwa mereka sebenarnya juga layak untuk duduk di timnas Belanda. Tapi apakan daya, terlalu banyak persaingannya di Belanda. Sebab itu mereka disingkirkan. Bukan juga disingkirkannya, tetapi di Belanda ini dia punya persaingan itu agak kompetitif, dan siapa yang tidak memperlihatkan keyakinan dalam klub, maka mereka akan tersingkir. Jadi apabila sudah Patrick Kluivert yang memegang kepala kepelatihan di Indonesia, beliau mengetahui sedikit sebanyak, bukan lagi sedikit sebanyak, beliau mengetahui banyak ya terkait dengan pola pemikiran para pemain ini. Itu memang sudah sebati dengan dirinya, karena Patrick Kluivert ataupun kepala pelatih ini juga berasal daripada Belanda. Jadi pola pemikiran pemain-pemain diaspora Indonesia ini sudah dalam kepala Patrick Kluivert. Jadi mudah untuk beliau merancang strategi bagaimana untuk membuat chemistry yang baik dalam tim ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi juga hari ini. Mungkin ada pemain-pemain baru lagi yang kalau dulunya masih memikirkan untuk menyertai timnas Indonesia, tetapi kali ini, saat ini, apabila ada Patrick Kluivert, mereka sudah tidak lagi terlalu memikirkan. Mereka akan terus ke timnas Indonesia. Oke, judulnya ialah Ambisi Madsen Balas Koeman Diyakinkan Miss Hilgers. KNVB jujur nyesel lepas Verdong. Indonesia versus Belanda. Apa di sebalik video ini guys? Ayo kita semak bareng. Apa yang terjadi pada timnas Indonesia sekarang ini sepatutnya wajib kita syukuri. Betul. Harus itu. Sebab jika dulu timnas Indonesia hanya dianggap sebagai tim hore-hore di Asia, sekarang status itu telah naik jadi tim kuda hitam. Dan faktanya, keberadaan para pemain diaspora benar-benar memberikan impact nyata baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tentu gak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun sekarang, kita tuh kayak udah biasa melihat fenomena tersebut. Bahkan weekend yang biasanya kita nonton Liga Inggris, Liga Spanyol, sekarang lebih sering nonton liga yang pokoknya di sana ada pemain timnas Indonesianya. Liga Italia pun dulu siapa yang mau nonton Venezia? Ngaku aja. Tapi sekarang gara-gara ada Jesus, mau menang kalah seri pokoknya nonton. Ya itu intermezzo aja sih. Nah kalau kita amati, pemain-pemain yang udah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia. Bahkan yang belum jadi WNI pun sedikit banyak kecipratan cinta dari publik tanah air. Seperti Ian Madsen misalnya. Meskipun ia belum jadi WNI, tapi Madsen udah merasa sangat dicintai lewat beragam pesan positif di sosial medianya. Dan perihal rencana pertandingan persahabatan Indonesia versus Belanda, yang mana itu adalah bagian dari hubungan kerja sama PSSI dan KNVB.
Seperti membuat Madsen memiliki ketertarikan lebih, terutama ya udah pasti pembuktian kepada Ronald Koeman yang selama ini masih acuh padanya. Di sisi lain ada berita menarik dari El konsisten Kelvin Verdonk, di mana Verdonk yang cukup sering masuk ke Team of the Week Eredivisie, kali ini masuk ke Team of the Month Eredivisie edisi Januari. Tentu saja penghargaan itu semakin membuktikan kalau dia memang salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda. Sesuatu yang juga diduga membuat KNVB sedikit menyesal karena di timnas Belanda sendiri posisi bek kiri murni hanya ada nama Jorel Hato. Kunjungan Pak Erik ke Belanda emang nggak sekedar bertemu dan menyapa pemain diaspora ataupun sebagainya. Yang mana seperti yang beliau utarakan dalam podcast The Highway, kalau salah satu agenda yang ia lakukan adalah mempererat kerjasama antara PSSI dan KNVB. Di mana dari sekian program kerjasama, tentu yang paling dinanti adalah perihal pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Belanda secara rutin dari berbagai kategori. Dan setelah kemarin tim putri udah, kini publik menanti kira-kira kapan tim putra bisa terlaksana. Friendly match. Untuk kalau urusan ini bisa dibilang nggak mudah untuk menentukan jadwal mengingat Belanda Indonesia masih banyak agenda. Akan tetapi seandainya Indonesia bisa memastikan satu tiket langsung ke Piala Dunia Juni mendatang, maka tim Garuda tidak lagi memiliki agenda resmi hingga World Cup digelar. Namun jika Indonesia finish di posisi 3 dan 4, Jesus dan kolega bakal bermain di ronde 4 yang dimulai pada Oktober 2025. Di sisi lain, timnas Belanda juga diagendakan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA, di mana mereka dijadwalkan akan menjalani babak penyisihan grup pada September 2025 sampai Maret 2026. Yap, di bulan Maret 2025 sendiri, timnas Belanda sendiri memiliki agenda perempat final UNL 2024-2025. Yang mana hasil turnamen tersebut akan menentukan The Orange masuk ke grup E yang berisi 4 tim, atau G yang berisi 5 tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA dan akan memulai babak kualifikasi di bulan September 2025. Tuh guys. Oleh karena itu, sampai bulan Maret 2026, jadwal timnas Belanda sendiri udah padat merayap. Untuk itu, perihal jadwal pertandingan persahabatan ini masih digodok matang-matang oleh PSSI dan KNVB. Nah, salah satu alternatifnya mungkin bisa dilakukan di bulan Juli 2025 saat kompetisi di Eropa dan Liga 1 libur. Tapi apakah pemain bersedia? Mengingat itu adalah masa liburan. Gak tau juga ya. Intinya rencana ini masih dalam tahap penyesuaian. Karena percuma laga digelar, tapi yang main bukan pemain terbaik dari masing-masing tim. Betul. Oke guys, sosok seperti Bapak Erick Thohir ini, sebenarnya Indonesia sangat beruntung karena adanya Bapak Erick Thohir ini. Beliau bisa melobi pemain-pemain Belanda ini dengan berurusan ataupun berunding ataupun membuat satu keputusan dengan KNVB punya PSSI. Nah, seperti itu. Kayak gitu guys. Jadi beliau sangat dihormati. Beliau punya pengaruh yang sangat luar biasa. Bukan saja di Belanda, di Eropa lah secara keseluruhannya. Jadi apapun yang beliau inginkan pasti akan terlaksana dengan jayanya. Itulah sosok Bapak Erick Thohir yang sangat-sangat cintakan sepak bola. Jadi dia ingin timnas Indonesia ini ke Piala Dunia juga. Macam mana pun tetap ke Piala Dunia. Nah, itu misi utamanya. Oke. Lebih lanjut, peluang Indonesia versus Belanda sejatinya juga bisa saja tersaji andai kedua tim sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Dan jika semesta merestui, ya bisa-bisa aja Indonesia berada satu grup dengan Belanda. Pokoknya segala kemungkinan itu masih mungkin terjadi. Satu grup dengan Belanda tersebut diketahui membuat para pemain diaspora yang sebelum ini ragu mulai tambah yakin kalau Indonesia benar-benar ingin menjadi negara yang disegani soal sepak bola. Seperti Ian Madsen misalnya, di mana pemain yang memang jadi idaman netizen tanah air itu bisa saja memantapkan hatinya untuk membela Indonesia, terutama jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Gak usah bilang dia sok atau gimana, toh faktanya level Ian Madsen ini emang udah world class, jadi wajar jika semisal ia berpikir begitu. Nah, kembali lagi, apabila semesta merestui, maka Ian Madsen bakal punya kesempatan untuk membuktikan diri kepada Ronald Koeman yang selama ini masih acuh padanya. Dan Michel Kers, selaku teman yang terbilang dekat dengan Madsen, dia kini akan coba untuk membuat Madsen mantap menentukan pilihannya ke Indonesia.
Karena ya biar gimana pun, sekarang dari sisi skuad, walaupun masih di bawah level timnas Belanda, at least ketimpangannya nggak terlalu mencolok. Sebab sekarang udah banyak pemain yang merumput di kompetisi liga-liga ternama Eropa. Kemudian soal jajaran pelatih yang isinya legend besar dari Belanda, plus ketua federasi yang punya koneksi luas di dunia sepak bola internasional. Dan yang paling menarik, udah pasti fanatisme masyarakat Indonesia, yang mana Ian Maatsen dijamin akan merasakan sensasi berbeda, terutama ketika main di GBK. Di sisi lain ada kabar bagus datang dari Kelvin Verdonk. Meskipun untuk saat ini timnya masih tertahan di posisi 11, akan tetapi Verdonk tetap mampu jadi pemain yang menonjol di posisinya. Dan setelah beberapa kali masuk Team of the Week Eredivisie, kali ini Verdonk terpilih masuk ke Team of the Month Eredivisie edisi Januari. Sesuatu yang kemudian semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu fullback kiri terbaik di Liga Belanda. Yang mana diketahui, itu juga sedikit banyak membuat Ken Viby agak menyesal melepas Kelvin Verdonk menjadi WNI. Sebab di timnas Belanda sendiri, posisi back kiri murni praktis hanya Jorel Hato seorang. Dan penampilan Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia, sumpah jadi salah satu yang paling mantap sejauh ini. Maka fix sekali lagi, kita ini beruntung banget punya pemain seperti Kelvin Verdonk yang mainnya simple, bagus Verdonk main berkelas. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja para pemain khususnya mereka yang abroad bisa terus menunjukkan penampilan yang konsisten. Dan bagi yang masih survive merebut posisi inti, ayo jangan menyerah, terus kerja keras. Karena gimana ya, masih ada aja orang-orang bego yang bilang efek jadi WNI mereka kemudian jadi camat di klub lah, atau dapat masalah lah, dan lain-lain. Woi Bambang, sekali lagi itu nggak ngaruh ya, karena yang menentukan semua ya performa mereka sendiri. Buktinya pemain seperti Maarten Pas, Kelvin Verdonk, Jesus, Tom Haaien, Ragnar Oratmangun, atau Marcel Kers. Nyaman-nyaman aja dan dapat jaminan menit bermain di timnya. Bahkan Kevin Dix per musim depan main di Bundesliga. Lalu pemain-pemain muda macam Ivar Chastain Marcheng sampai Rafael Struijk juga dapat menit bermain walaupun ada beberapa yang mesti jadi starter dan mainnya di tim junior. Intinya semua tergantung dari pemain itu sendiri, kan gitu. Dan buat Ian Maatsen, yuk ditunggu yuk. Dah mantepin aja milih Indonesia. Di sini orangnya baik-baik kok, walaupun kadang jempolnya sering ngeselin di sosmed. Tapi ya udah itu wajar terjadi dimanapun. Lalu soal laga Indonesia melawan Belanda, moga-moga aja deh kesampaian. Entah itu di uji coba, mudah-mudahan di Piala Dunia. Amin. Tetap semangat dan sukses selalu. No judoy, no narkoboy, dan no anarkis. Oke, kita Garuda. Oke guys, bagus juga kalau ada perlawanan di antara timnas Indonesia dan Belanda ini. Sama ada friendly match ataupun Indonesia ini lolos ke Piala Dunia satu grup dengan Belanda. Jadi ini Belanda lawan Belanda. Belanda B, Belanda E. Ini menarik guys. Tetapi sekarang ini mana-mana pemain daripada Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia, yang berhijrah ke timnas Indonesia ini, sekarang dia menunjukkan skill permainan yang sebenar mereka. Sebab itu Persatuan Sepak Bola Belanda kadang-kadang rasa rugi melepaskan pemain ini apabila sudah ke Indonesia. Tetapi sebelum itu pun mereka tidak melihat secara jelas detailnya permainan pemain itu. Bila sudah ke timnas Indonesia barulah mereka rasa menyesal, kayak Kelvin Verdonk ini. Kalau saya lihat permainan Kelvin Verdonk, memang dia seorang yang punya fokus dan dengan kaki kirinya itu punya ketepatan dalam hantaran pendek dan hantaran jauh. Kelebihan Kelvin Verdonk ini, jika diberi peluang untuk sepakan bebas daripada luar petak penalti, bisa saja beliau mencetak gol ya. Mungkin kalau dalam jarak 25 meter, 20 meter ataupun 30 meter, kaki kiri Kelvin Verdonk ini bisa mencetak gol jika diberi peluang dan ruang ketika bermain nanti. Oke, sekarang ini Ian Maatsen antara salah seorang pemain yang punya nilai pasar yang sangat tinggi. Ini lebih lagi daripada Misilges mengatasi J. Ejas, Bang J kan, Tom Haaien 52 miliar. Tetapi Ian Maatsen ratusan miliar ya. Dia punya nilai pasar. Sudah tentu cara permainan juga punya nilai ataupun punya kualitas yang tersendiri.
apapun guys, saya tetap berkomitmen, berkeyakinan, optimis Bapak Erick Thohir bisa membawa timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Itu saya punya keyakinan. Karena saya mengetahui secara latar belakang Bapak Erick Thohir punya sejarah yang tersendiri dalam sepak bola. Kejayaan demi kejayaan klub yang dia pegang itu, Inter Milan, Oxford United, DC United, nah itu semua mencipta kejayaan di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Dan kini timnas Indonesia di bawah kepimpinan beliau. Saya pasti kita tetap optimis, semangat untuk mendukung Bapak Erick Thohir membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia ini. Mudah-mudahan akan terlaksana. Yang penting doa daripada fans, supporter dan juga kebersatuan antara fans, pemain, PSSI, kepimpinan dan juga seluruh rakyat Indonesia itu dapat menjadi penyemangat kepada kejayaan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ini. Okey guys, mudah-mudahan segala perancangan Bapak Erick Thohir membawa pemain-pemain yang berkualitas tinggi terutamanya bagian lini serang ini akan dapat cepat terlaksana. Karena hanya tinggal berapa bulan lagi? Sebulan lagi guys. Bulan Februari, lepas tu bulan Maret, 20 Maret Indonesia akan melawan Australia. Kita doakan Indonesia akan ada kejutan melawan Australia nanti. Okey, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian bisa berkomentar di ruang kolom di bawah. Mana-mana komentar yang judo itu abaikan guys. Garuda, hoki, Euro, apa segala macam ini kita abaikan. Karena ini terlalu banyak kan komentar-komentar sedemikian itu judi-judi ini. Kita abaikan dia, biarkan dia. Saya sudah remove, saya delete semua dia punya message ini, tapi ada lagi terlalu banyak guys. Jadi sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.